enaknya di mana? Kiri atau kanan? Buat lo apaan sih? Keren. Kalian ada iklannya nanti di bioskop. Bioskop. Iya, aku kan ngeliat. Hah? Itu beda merek kayak di bioskop. Ya sama Mas Boy kan? Enggak dong, kan itu kan Converse, tahu. Enggak, ada yang akan nari-nari itu. Yang Nike itu ada di bioskop. Hah? Ada. Mana nih? Lah, aku ngeliatnya di bioskop pertama kali. Serius? Lah iya. Lah, yang suka tuh gitu. Aneh banget, gue gak pernah ada yang bilang kayak. Aku ngeliat sama Galabi. Anyway, apa kabar? Baik, oh ini udah langsung Apa? gak diulang. Nggak usah ngapain orang ngobrol. Baik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya lumayan. Oke. Direvisi. Oke. Lumayan tuh gimana? Elaborasi lumayan. Kayak apa ya? Mungkin karena gue kan kalau kerja ini kan tiap hari gitu, terus kayak nggak ada waktu istirahat. Ternyata secapek-capeknya gue enjoy kayak gitu. Karena di bulan puasa kan show kan agak berkurang ya kuantitinya gitu. Jadi lagi sering banyak waktu di rumah, justru itu malah bosan. Malah bosan. Berarti lu orangnya sebenarnya hobinya bersosialisasi. Iya, tapi sebenarnya kalau bersosialisasi itu rada picky juga, cuman lebih seneng kayak sibuk-sibuk gitu, kayak ada yang dilakukan. Apa yang dilakuin? Yang selain nari apa yang lo suka Kayak lakuin? pergi ketemu orang, cuman ketemu orang tuh gak selalu pengen rame-rame juga, kadang kan kayak kalau lagi nggak ada kewajiban kerja tuh kayak pengennya ketemu sama satu orang, terus kayak ngobrol lama, terus kayak atau enggak 2-3 orang kayak gitu. Jadi kalau bersosialisasi pun not necessarily selalu mencari yang keramaian gitu, tapi ya yang penting ada kegiatan gitu. Gue penasaran sama satu hal. Bagaimana seorang dancer memilih bajunya sih? Lo nggak kan nggak kepikiran bahwa akan memakai celana jenis robek-robek ini dan keren. Apakah kalian memilih baju asal-asalan tapi attitude kalian keren? Nggak tahu ya, milih aja sih kayak gini. Mungkin kalau gue dari dulu kayak selalu pengen pilih baju, misalnya dari mulai beli ya, yang kayak orang lain tuh jarang pakai gitu. Tapi pun selama grow up juga ya karena gue mindsetnya pengennya baju yang beda, mengalami kegagalan fashion juga sering gitu, karena kan kita eksperimen gitu ya. Tapi ya lama-lama ya insya Allah dengan umur gue yang sudah lumayan tua ini udah nggak gagal gitu ya fashionnya. Udah belajar terus ya. Tapi kegagalan apa yang pernah lo alamin sih? Kayak yang bikin lo apa? Bisa berani ngambil banyak keputusan termasuk buka tempat ini? Banyak sih, mungkin kalau yang gue alamin bukan, maksudnya kegagalan pasti banyak gitu ya, kayak ya dulu di sekolah apa kuliah gitu. Cuman kalau mungkin kalau bisa disummarize, hidup gue tuh lebih, perjuangan gue tuh focusingnya on finding acceptance, yaitu dari orang tua gue sendiri gitu. Kayak maksudnya pekerjaan sebagai full time dancer gitu, siapa sih angkatan orang tua kita yang kayak wow itu sesuatu yang baik gitu, kayak maksudnya dari awal tuh kayak dukung gitu, kayak maksudnya pasti kan walaupun nggak kayak mungkin ada orang yang nggak sesusah itu dapat support, tapi kayak paling enggak minimal tuh ada debat-debat dikitnya dulu lah gitu, untuk kayak membolehkan anaknya untuk kerja di industri seni gitu. Kalau gue debatnya udah bukan dikit lagi, sangat banyak gitu, kayak udah menjadi kayak itu tuh ke frustrasian gue dari kecil, justru kayak maksudnya
ya anak kecil kan siapa sih yang frustasi gitu, tapi gue frustasi gitu. Kayak maksudnya dari zaman kecil aja tuh kayak kalau gue misalnya pasti kan orang tua punya hukuman gitu kan, gue tuh dulu dihukumnya nggak boleh nari kayak gitu. Jadi sampai itu bisa menjadi poin hukuman untuk nyokap gue, berarti itu akan menyiksa gue banget kan kalau sampai itu menjadi hukuman kayak gitu. Terus ya kayak ini sebenarnya nggak bisa ditiru ya guys. Kayak selama gue kuliah kan gue ngekos kan di Karawaci kebetulan gitu. Dan dulu tuh mulai masuk kuliah gue mulai masuk company tari juga. Pertama kali gue masuk industri lah gitu 2010. Itu nyokap gue udah bilang kayak kalau hari kuliah nggak boleh nari gitu. Sementara kan kalau show di industri kita kayak semau-mau. Iya kayak nggak mungkin ya kayak oke weekend aja gitu. Enggak kan gitu. Jadi sementara dulu studio di company yang gue terlibat itu tuh deket banget sama rumah gue, tapi selama 4 tahun aku berbohong guys dengan mamaku. Jadi gue tetap nari, tapi gue pulangnya ke Mangkarawaci gitu. Padahal gue bisa pulang ke rumah gue gitu yang deket banget gitu. Ya tapi sekarang saya udah tahu kok, udah ngaku gitu. Jadi kayak ya kalau enggak gue nggak bisa mungkin level apa ya, mungkin level karir gue belum di sini karena gue pada saat kuliah misalnya gue nurutin nyokap gue nggak start gitu karena ya udah gue kuliah aja gitu. Kuliah ngambil jurusan apa sih kan? Psikologi. Kayak gitu. Jadi dulu kayak nyokap gue penuh dengan kayak ancaman kayak kalau IP lo nggak di atas 3 lo berhenti nari yang kayak gitu lah modelnya. Gue kayak oke gitu ya, apalagi anaknya kan kalau sekalinya ditantang langsung kayak lo mau IP gue 3, gue IP gue 3 tapi gue sambil nari gitu loh, kayak makin biar kayak in your face gitu. Jadi kayak ya gue bener-bener kuliah tuh gue nggak pernah ada kegiatan, nggak pernah ikut kegiatan di kampus gitu, malah gue kayak bolak-balik dari Karawaci ke Kemang langsung kayak latihan sampai jam 10. Dulu tuh bolak-baliknya masih pakai shuttle yang di FX tau nggak sih, kayak ke arah Lipo. Jadi gue kayak kalau latihan lebih dari jam 9 gue harus kayak nggak sih gue pulang, kalau nggak gue nggak bisa pulang ke Karawaci nih gitu doang kan kendaraannya kayak gitu. Terus ya ya udah gitu aja gitu, kayak bahkan pernah juga lagi show apa gitu hari biasa tiba-tiba ketemu temennya nyokap gue kayak foto dulu mbak gue kayak tante boleh nggak, jangan bilang mama, tapi dia tetap bilang, jadi ya udah ketahuan juga gitu. Kayak penuh ngumpet penuh kayak finding acceptance untuk enggak ya kayak mencari pembuktian aja lah gitu biar nyokap gue tuh percaya kalau gue juga bisa kok ngelakuin ini gitu, nggak melulu harus kerja yang dia percaya bagus gitu, karena gue nggak merasa gue ada di situ gitu. Psikologi itu mempengaruhi cara lu menari juga nggak? Keilmuan psikologi, karena kan ada kayak body movement for healing apa gitu. Sebenarnya mungkin kadang ya kalau misalnya untuk ngomongin tadi yang menuju ke kayak self realization dan healing atau apapun itu kayak lebih pada saat gue sendiri gitu. Kayak sering banget gue kalau lagi kayak stres terus gue melakukan improvisasi kayak gitu, karena kebetulan gue juga sempat mengikuti training improvisasi dan lain-lain, jadi gue tahu caranya kayak gitu. Tapi kalau misalnya di industri ataupun di kayak komunitas gitu ya, mungkin lebih ke cara gue berpikir gitu kali ya, karena kan kalau di tari kayak everyday is sort of a competition gitu kan. Kayak lo ngeliat orang yang lebih jago dikit kayak gue worth it nggak sih, langsung kayak gitu-gitu. Maksudnya kayak lebih ke menanggapi kayak faktor-faktor eksternal yang ada di sekitar gue gitu, kayak
ya jangan terlalu mudah insecure, jangan, karena kan kita sangat amat berdampingan dengan insecurities ya kalau di industri tari gitu, nggak berdasarkan skillnya, nggak berdasarkan looknya, kayak gitu kan tetap dipertaruhkan gitu di pekerjaan kita. Jadi ya lebih ke cara menanggapi pikiran-pikiran luar gitu yang kayak membantu. Oke, enggak, bukan cara, tapi Imazuka ini bedanya apa ya sama ribuan penari lainnya? Karena kan iya dong. Berat ya. Apa bedanya Imazuka dengan penari-penari lainnya? Karena lu termasuk penari, ya bukan karena gue kenal sama lu ya, tapi lu adalah termasuk penari yang sering muncul di iklan gitu. Kalau sadar atau enggak orang-orang yang nonton tuh, kok kayak ada mbak itu lagi. Dia lagi. Berarti apa aja, ada Converse, ada Nike, ada Susu Ultra kan? Susu Ultra bukan, itu kebetulan teman saya, memang kita sering dibilang mirip. Oh gitu? Cebong. Oh, dulu kan? Cebongnya teman Galagu juga? Iya. Oke. Iya. Oke, terus apa lagi? Yang terrecent tuh apa ya? Oh, IM3 Collabo waktu itu. Oh iya benar. Tapi itu 2021 sih. Lagi ya? Jadi agak lupa. Ya itulah pokoknya. Pokoknya yang itu ya. recent. Tapi apa yang membuat Imazuka beda sama penari-penari?